untuk memutus rantai penderitaan sejak zaman penjajahan. Putusan Mahkamah Rakyat luar biasa. Pendahuluan. 1. Latar belakang mengapa Mahkamah Rakyat luar biasa. Tindakan pembangkangan konstitusi oleh rezim Jokowi secara sistematis terus terjadi di tengah situasi state capture. Tindakan demikian telah mengakibatkan pelanggaran hak-hak konstitusional warga. Rakyat kehilangan kendali atas negara, pertanggungjawaban menjadi kabur. Standar-standar perlindungan lingkungan, sosial, dan integritas manusia yang diturunkan telah menimbulkan ketimpangan yang melebar, memperluas, dan memperdalam kerentanan. Mahkamah Rakyat luar biasa ini digelar karena secara empiris rezim Jokowi telah membiarkan dan bahkan dengan secara sengaja menyebabkan terbajaknya lembaga-lembaga negara oleh kepentingan sempit akan kekuasaan serta profit jangka pendek dan akumulasi kekayaan para oligark atau state capture. Terbajaknya lembaga-lembaga negara tersebut pada akhirnya menghasilkan berbagai kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung telah melanggar hak-hak konstitusional rakyat sebagaimana dijamin dalam Konstitusi Republik Indonesia. Tidak hanya itu, pengambilan kebijakan dilakukan secara ugal-ugalan di ruang-ruang tertutup tanpa partisipasi warga negara. Protes tidak didengar, bahkan direspon dengan represi dan kriminalisasi. Dari seluruh Indonesia menyatakan sikap. Negara ini tidak boleh dikorbankan demi kepentingan kelompok atau pelanggengan kekuasaan keluarga. Sesuai mukadimah Undang-Undang Dasar 45, negara Indonesia berdiri agar setiap rakyatnya hidup merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan pemerintah negara dibentuk demi mencapai tujuan itu. Berdasarkan prinsip ini, kepada segenap pemangku jabatan negara dan aparat pemerintah kami serukan. Pertama, ingatlah kembali sumpah jabatan Anda untuk berbakti kepada nusa dan bangsa, serta memenuhi kewajiban Anda seadil-adilnya. Kami meminta Anda berkompas pada hati nurani dan berpegang secara konsekuen pada Pancasila, dasar filsafat dan fundament moral kita semua. Kedua, kembalikan keluhuran eksistensi Indonesia dengan menghormati nilai-nilai politik yang diwariskan Bapak pendiri bangsa kita, bukan malah merusaknya lewat berbagai pelanggaran konstitusional dan akal-akalan undang-undang yang menabrak etika berbangsa dan bernegara. Hentikan penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan pelanggengan kekuasaan. Selain kepada hukum dan prinsip demokrasi, ini UGM sudah ditekuk-tekuk lah ibaratnya oleh Jokowi ya, udah dibelok-belokkan sedemikian rupa untuk menuruti hasratnya agar kebohongannya terus berlanjut. Demikian juga Polri atau kepolisian di Indonesia juga sudah benar-benar mengikuti apa mau Jokowi ya. Bahkan ini viral lagi ini di media sosial bagaimana Kapolrinya sampai salim begitu ya, cium tangan kepada Pak Jokowi, menunjukkan betapa bahwa sebenarnya kita ini tidak punya kepolisian sebenarnya, nggak punya Polri, karena Polri itu punya Jokowi ya. Orang Indonesia sebenarnya tidak punya polisi, karena yang punya polisi adalah Pak Jokowi. Semuanya hanya untuk menuruti kemauan atau kepentingan penguasa, sehingga ini yang menyebabkan publik tetap tidak percaya meskipun Bareskrim sudah mengeluarkan rilisnya hasil uji forensik dari Puslap 4 Polri. Namun apa daya, publik tetap tidak percaya ya. Jadi ini UGM sudah dikeluarkan, Polri juga sudah dikeluarkan amunisinya begitu ya. Tapi tidak berhasil untuk menutupi kebohongan besar ini. Apalagi Polri ya, publik sudah terlanjur tidak percaya karena kasus-kasus sebelumnya
semuanya juga dipenuhi oleh rekayasa dan kebohongan. Contohnya kebohongan-kebohongan yang konyol begitu ya, sering disaksikan ya, dipertontonkan begitu saja oleh pihak kepolisian. Contohnya kasus Sambo ya, kita tahu bagaimana itu CCTV dihilangkan, kemudian skenarionya jadi seperti tidak masuk akal begitu ya, ada ajudan mau memperkosa bosnya gitu ya, dan lain sebagainya, sampai menjadi tontonan publik sekian lama, berbulan-bulan ya. Akhirnya sedikit demi sedikit hukum mati Jokowi. Persatuan Pemuda Nusantara gitu melaporkan 4 sahabat kita ini ya, Dr. Tifa, Dr. Roy, Dr. Rismon, dan Kang Rizal Fadila. Saya bilang, saya wawancara lewat telepon dengan Ahmad Masyududin di channel saya, dan beliau bilang dengan pelaporan oleh orang-orang yang bukan yang bersangkutan menunjukkan 3 hal. 1, Joko Widodo pengecut. Kalau dia berani, dia harus datang sendiri. Walaupun mungkin sudah dapat bisikan dari tim pengacaranya, Pak, kalau Bapak datang, Bapak mesti bawa ijazahnya loh. Karena apa? Karena 4 orang ini kan bohong, memfitnah. Mosok ijazah saya dibilang palsu, ini buktinya saya punya. Jadi dia nggak berani tuh pengecut tuh. Yang kedua, Ahmad Masyududin bilang bahwa Jokowi tidak punya harga diri. Kenapa? Karena dia menyuruh orang lain, yang kita tahu bahwa orang-orang itu adalah dapat receh-receh. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang dimana teman-teman kita melihat bagaimana kekuatan Pak Jokowi di negara ini ya, setelah dia lengser dari jabatannya sebagai presiden. Teman-teman ya, kita melihat bagaimana permainan-permainan yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini, dan kita ketahui bersama teman-teman ya, ya saat ini juga masih dalam perbincangan ya soal ijazah, dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini teman-teman, karena ya sampai saat ini belum juga kelar di media sosial atau di kalangan masyarakat ya. Karena kenapa teman-teman? Karena ya belum juga ditunjukkan di publik teman-teman. Nah, di sini kita bacakan teman-teman ya, bagaimana tanggapan masyarakat Indonesia dari cuplikan video ini ya tentang Pak Jokowi teman-teman. Ya, dikatakan bahwa ya, kita bacakan teman-teman. Hadiah Hari Merdeka tanggal 17 Agustus 2025. Nah, dikatakan polisi, jaksa, hakim semuanya milik Jokowi, itu nyata dan jelas. Ya, memang harus diadili Jokowi, dihukum. Adili ternaknya Jokowi dan makzulkan Gibran. Ya, kalau pemerintah nggak mampu menindak, biarkan rakyat yang bertindak. Artinya di situ bahwa teman-teman, ya setelah kita melihat Pak Jokowi ini ya lengser dari jabatannya sebagai Republik Indonesia, sebagai Presiden Republik Indonesia, maka ya kita sudah mulai melihat ya bagaimana permainan-permainan yang dimainkan dalam politik teman-teman oleh Pak Jokowi ini ya, di mana ya Pak Jokowi ya mengusulkan Gibran menjadi presiden, menjadi wakil presidennya Pak Prabowo teman-teman. Nah, kalau kita ketahui bahwa Gibran teman-teman banyak sekali masih kekurangan ya untuk pengalamannya mengenai wakil presiden teman-teman, masih minim ya. Kalau kita melihat masih minim ya, masih di bawah rata-rata. Nah, tetapi demi kepentingan ya orang tertentu atau kepribadi keluarga, maka ya harus dipaksa teman-teman ya, sampai Pak Jokowi mengubah undang-undang teman-teman untuk bisa meloloskan seorang Gibran ini, anaknya sendiri. Nah, dalam hal ini teman-teman, banyak sekali masyarakat di kalangan ya sangat-sangat geram dengan Pak Jokowi, permainan-permainannya saat ini teman-teman. Setelah dia lengser dari dudukannya sebagai presiden, maka banyak sekali kelihatan teman-teman ya permainan politik Pak Jokowi ini ya. Nah, kalau kita melihat teman-teman ya, bagaimana lagi teman-teman, banyak hal-hal yang memang
Ya, sebenarnya itu hal-hal yang memang tidak benar teman-teman. Tetapi kenapa orang bisa tutup mulut? Ya, kenapa orang tidak jujur? Ya, karena juga ada duitnya. Nah, dikatakan bahwa rakyat bersama Pak Prabowo jangan takut Pak Adili Jokowi dan Makzulkan atau Fofofafa dikatakan setuju segera dikandangkan, termasuk Termul ini bagian dari KKN. Dikatakan lagi, Pak Presiden yang terhormat tolong selesaikan kasus Jokowi, jangan sampai rakyat yang akan menyelesaikannya. Terima kasih. Dikatakan lagi, Pak Prabowo tolong bersihkan kabinet dan tegakkan hukum dari Termul. Jika negara ini aman ya karena Indonesia berdiri karena rakyat bukan keluarga Jokowi. Ya, dikatakan Mulyono, apa yang kau buat sekarang? Kau rasakan rakyat membencimu. Ya, karena kecurangan yang kau perbuat pada rakyat. Dikatakan lagi, lengserkan dulu Gibran, buktikan kalau Kowi ya tak punya daya. Nah, teman-teman, masyarakat itu mengharapkan ya Gibran itu dimakzulkan teman-teman. Karena kenapa? Ya karena kita tahu bahwa Gibran ya, kita belum melihat apa yang dia perbuat untuk sejauh ini di Indonesia. Ya, kalau kita melihat ya Gibran saat ini masih memantau teman-teman ya, turun di lapangan, meninjau ya, tapi kita sudah melihat itu dan menilainya. Nah, tetapi program-program yang sudah direncanakan waktu mereka kampanye ya belum terlaksana teman-teman ya, termasuk juga lowongan pekerjaan yang 19 juta teman-teman. Nah, apalagi permainan-permainan yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini teman-teman ya, membuat masyarakat ya tergeram teman-teman ya, menilai bahwa Pak Jokowi ini ya tidak ya melihat orang-orang yang memang pantas untuk menjadi wakil presiden. Nah, apalagi dugaan-dugaan ya ijazah palsu Pak Jokowi ini juga teman-teman ya, sampai saat ini juga masih belum juga terkelar, masih belum terselesaikan teman-teman. Karena kenapa? Karena Pak Jokowi tidak mau memperlihatkan, menunjukkan di publik ya. Nah, itulah yang membuat makin hari makin masalahnya makin besar teman-teman. Karena ya banyak sekali ya orang-orang tertentu yang memang ingin ya ijazah itu dibuktikan secara fisik dan benar. Dikatakan lagi teman-teman, yang benar, masa sih rakyat ini mau dikorbankan demi orang yang gak ngerti gimana menjadi pemimpin yang diharapkan Allah. Ya, semoga seluruh mahasiswa Indonesia bergabung menghujat Jokowi untuk meminta Prabowo agar Jokowi segera diadili dan dipenjarakan. Ya, dikatakan lagi, kalau kredibilitas negara di mata internasional mau baik, sudah seharusnya ketegasan dan kepastian hukum ditegaskan. Nah, teman-teman, dalam hal ini ya silakan memberikan tanggapan Anda dan juga komentar kalian ya, apa yang mungkin kalian juga mengutarakan dalam cuplikan video ini ya, dipersilakan teman-teman. Ya, sampai ketemu di channel selanjutnya. Terima kasih.